Dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelajat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke pemakaman jam 5 kurang. Jadi iringi warga sekitar, kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda lainnya dicegah untuk ikut. Niat saya cuma ingin bantu bro, kata Andi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan ditutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lu gak ikut kemarin. Adit kaget terus tanya, kenapa? Katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Andi, wajahnya tegang. Wes gak pantas diceritake. Tapi Andi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Saya bakal ceritain ini dari sudut Andi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Andi. Bumi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tempat yang sebenarnya jalan di sampingnya lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat isya, Mbak Sum membuka warungnya. Beliau biasanya nyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bumi ngerasa kondisi desanya seperti ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bumi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja. Setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kambojanya sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 9, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bumi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Mbok, mbok, mbok. Bumi tahu pemilik suara itu. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Mbok, ini aku mbok. Setelah perang batin, Bumi akhirnya berbalik. Dilihat sosok yang memanggil berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bumi cuma bisa berucap Astagfirullahaladzim sambil menutup matanya rapat-rapat karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bumi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum. Bicaranya, Mbok, tolong mbok, mbok, tolong mbok. Bumi masih menutup matanya sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberaniannya yang tersisa, Bumi melihat Mbak Sum masih berdiri. Wis tah lah nduk, wis awakmu saiki wis beda alam.
Balik ya nduk, balik. Sudah Tanak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Gitu tutur Bukmi. Tapi sepertinya tidak mengindahkan permintaan Bukmi. Sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong Mbok. Bukmi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya Bukmi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Sepurane ya nduk, aku nek duwe salah. Sepurane sing akeh. Mulai saiki wis aku ya nyerupani awakmu. Balik ya nduk, balik nggon asalmu. Mohon maaf ya nak bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah Bumi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bumi merapkan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bumi belum cerita ini ke semua warga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapatkan giliran sendiri-sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Andi tahu dan gak kalah serem. Tapi saya lagi gak ada kerjaan malam, jadi besok mungkin bakal saya terusin. Sebelum saya ngasih tahu penjelasan apa yang saya tulis ini, mendapat izin dari Adi. Saya masih ingat waktu itu Adi ceritain semua karena memang keadaan biasanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memiliki bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakan. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya berbeda blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya karena sungkan terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum pada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya terdengar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalih perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu. Mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah berpikir ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutupi selambu. Ketika ia mengintip, siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada satupun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk-ketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju ke pintu rumahnya. Sesekali lagi ia mengintip dari jendela rumah, masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Karena kesal,
Mbak Ida menunggu suara ketukan itu dari ruang tamu, dan benar saja. Suara ketukan itu kembali terdengar, karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng pada dia. Tanpa mengintip jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa memantung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi mencuri dengar Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Sosoknya Mas Iko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangun Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar, ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau sudah melihat tempo hari. Bu Mi bercerita kejadian ini hanya saja ia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhum dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang diminta tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baiknya diam saja. Tidak perlu diumbar-umbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar setelah hari petang. Di sini saya jadi tahu alasan Adi nyuruh gue pulang waktu itu. Saya juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman saya yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya saya masih penasaran, saya pun bertanya. Setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama, lalu dia bilang, 40 hari desa saya sudah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarakan, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa saya. Bicara tukang bakso, saya cuma ingat satu orang yang sering warawiri desa saya sama desa Adi. Namanya Camat, pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya cak pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Andi mengiyakan jawaban saya. Bakso coklat biasanya berkeliling desa saya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya hadiri beberapa orang. Itu pun rumahnya yang bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan sama Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa tetangga. Tapi malam itu sekitar jam 11 Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran karena gak biasanya desa itu sepi, sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk di cinta Wulan pun tiba. Seseorang memanggil bakso coklat. Bakso coklat, bakso coklat. Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar menggunakan daster yang biasanya. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum.
basa-basi seperti penjual pada umumnya. Namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja memperhatikan Camat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang dia ingat, Camat tidak cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, koyokane sampean sampun sehat nggih?" "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya, Mbak." Mbak Sum masih diam saja. Camat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Camat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum, tapi sepertinya dia sadar geledek yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tetapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Camat yang orangnya sudah tatak, biasa melihat hal ganjil, awalnya takut. Sampai gemetar, mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasanya ada di pemakaman. Tapi setelah astagfirullah atau istighfar, beberapa saat kemudian Camat berani menatap pocong di depannya. Yang dia ingat, Camat waktu itu pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum. Waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Camat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari. Karena Camat pulang ke kampungnya malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," minta Mbak Sum, suaranya menderita. Camat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum dengan keberanian yang dipaksaan. Camat bertanya, "Ono apa to Sum? Jaluk tolong apa? Ada apa to Sum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukake tali pocongku. Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Camat saat itu hanya diam bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Camat pernah dengar ada yang membuka tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain, ada yang pemuda yang nekat membantu membuka tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocong itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Camat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Camat kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Camat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Camat menemui keluarga Mbak Sum dan minta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Camat beberapa kali mengatakan hal kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu benar-benar tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Camat tidak berjualan di desa Adi. Sementara waktu dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri, tetangganya, sekaligus mantan barunya. Mas Supri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum, sedang heboh-hebohnya Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan. Dia mengaku sudah sering melihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar lalu sampai ke toilet. Setelah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok.
di dalam toilet, sampai akhirnya dia ngerasa perasaan mendadak tiba-tiba gak enak, semacam gak tenang. Diikuti suara ayam, Mas Supri masih gak mikir macam-macam, tapi kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempit dia berpikir asal baunya dari limbah buatannya, tapi baunya lain. Setelah selesai ia berberes keluar. Betapa kagetnya saat di luar toilet Mbak Sum berdiri menyambut. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anyir masih mencium di hidungnya. Pas sudah masuk ke kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi, ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum toh?" Mas Supri cuma menunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Ade kemudian mengatakan setelah 40 hari itu semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak ada terlihat menampakkan diri. Tapi Ade masih diam. Setelah saya paksa bicara, Ade akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Selepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum atau jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali ngomong orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau berbicara perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal yang buruk yang menjadi aib saudaranya. Jadi tetap saja kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum.